Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, walaupun kita masih stay at home, belajar di rumah, tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap aktif, produktif dalam kegiatan belajar geografi. Oke, seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita jangan lupa untuk berdoa, kemudian untuk mengisi link absen di bawah ini, dan jangan lupa untuk memulai tilawah selama 5 menit atau 1 halaman. Oke. Shadaqallahu azim, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mengisi absen dan sudah tilawah. Oke, baik anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa itu biosfer, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, hari ini anak-anak kita akan mempelajari mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, tahukah kamu bagaimana persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan bagaimana biodiversitas flora dan fauna yang ada di Indonesia? Oke, let's go next lesson. Tahukah kamu bagaimana sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia? Dan apakah setiap daerah itu memiliki flora dan fauna yang sama? Nah, untuk mempelajari itu semua, mari kita simak penjelasan video pembelajaran berikut ini. Indonesia dijuluki sebagai negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia, yang sekarang itu Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia. Indonesia itu diperkirakan menyumbang setidaknya ada 16,2% jenis burung, 4,6% jenis amfibi, 12,2% jenis mamalia, 7,1% jenis reptil, kemudian ada 14,1% jenis ikan dan 10,9% jenis tumbuhan untuk biodiversitas dunia. Nah, bisa kalian bayangkan kan betapa kayanya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia ini didukung oleh letak geografis yang ada di Indonesia, kemudian dengan iklim yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki iklim tropis sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan flora dan fauna yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, anak-anak semua, ikhwan akhwat yang soleh dan solehah, seperti pembelajaran sebelumnya, kan tadi Ibu sudah menyebutkan ada 4 faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adalah faktor iklim, yang kedua adalah faktor edafik, yang ketiga adalah faktor topografi, yang keempat adalah faktor biotik atau dari manusia. Oke, anak-anak semua, di sini Ibu akan mulai menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelum mulai, Ibu mau tanya nih, kalian tahu nggak apa itu flora dan fauna? Kira-kira apa ya? Yuk, coba kita lihat. Perhatikan PowerPoint-nya ya. Oke, flora adalah jenis tumbuhan atau yang biasa kita sebut sebagai dunia tumbuhan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Sedangkan fauna bisa kita sebut sebagai hewan yang menempati wilayah tertentu. Jadi flora berarti itu tumbuhan, fauna berarti hewan. Ibu rasa kalian udah nggak asing lagi ya, karena dulu kan kita sudah pernah belajar juga mengenai objek formal geografi dan objek material geografi di kelas 10 mengenai biosfer. Oke, persebaran flora di Indonesia itu dibedakan menjadi 3. Ada bagian barat atau yang kita kenal dengan fauna asiatis, kemudian ada persebaran fauna bagian tengah, kemudian ada persebaran fauna bagian timur. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah mengenai persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia itu sama Kak, ada 3 juga. Ada flora asiatis, kemudian ada flora peralihan atau endemik dan ada flora bagian timur. Oke, next ya. Flora bagian barat atau disebut juga flora asiatis, ciri-cirinya biasanya dia ada tumbuh-tumbuhannya tuh besar-besar, kemudian seperti hutan hujan tropis, tersebar di daerah Sumatera, di Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Flora Sumatera
itu terdiri dari pantai timur, hutan bakau, hutan gambut, hutan rawa air tawar, bagian tengah dan barat, hutan hujan tropis. Kemudian terdapat flora khasnya tuh Kak, ada pohon kamper di Nanggro Aceh Darussalam, kemudian ada di Sumatera Utara. Nah, khusus untuk flora Jawa dan Kalimantan, itu dari pantai ke bagian tengah, ada hutan bakau, kemudian hutan gambut, dan hutan hujan tropis. Flora khasnya untuk daerah Jati itu ada daerah Jawa Barat itu ada Jati, Jawa Timur, Jawa Tengah, Tenggaring, dan kayu ulin yang terdapat di Kalimantan, dan kasturi. Kemudian untuk flora peralihan atau flora endemik khas Indonesia itu daerah persebarannya ada di Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Flora di Sulawesi memiliki kemiripan dengan flora daerah kering di Filipina. Flora yang berada di pantai dan dataran rendah lebih mirip dengan flora di Papua. Flora di pegunungan mirip dengan flora yang terdapat di Kalimantan. Nah, flora khas yang ada di bagian tengah ini adalah ada eboni atau kayu hitam, kemudian kayu rima, kayu cendana, anggrek, hutan, dan kayu kemiri. Yang ketiga, ada yang namanya flora papalan sahul atau disebut flora asiatis. Daerah persebarannya itu ada di Maluku, Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Terdiri atas berbagai jenis kayu seperti ada kayu besi, cemara, kenari hitam, merbau darat, dan merbau pantai. Selain itu terdapat juga jenis matoa, pohon sagu, nipah, dan hutan mangrove di daerah pantai. Nah, itu tadi Kak mengenai pembahasan mengenai flora yang ada di Indonesia. Sampai sini sudah bisa dipahami? Oke, kalau sudah kita lanjut ya anak-anak semua, kita lanjut ke persebaran fauna di Indonesia. Nah, tidak berbeda jauh dengan flora, dunia hewan atau dunia tumbuhan atau fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3. Ada fauna asiatis, ada fauna peralihan atau endemik, dan yang ketiga ada fauna australis. Oke, kalau kita mengingat kembali pada zaman zoologi, sebelum es mencair, nah ada yang namanya tuh dataran Sahul dan dataran Sunda, di mana dulu Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera itu bersatu sehingga ada kemiripan antara fauna Asia dengan fauna asiatis yang ada di Indonesia. Nah, bisa kita lihat peta yang ada di PowerPoint, yang ada di samping. Nah, di sini ada dibedakan menjadi 3, di mana dipisahkan oleh yang namanya garis Wallace dan garis Weber pintar. Jadi garis Wallace itu merupakan garis hayal yang memisahkan antara fauna asiatis dengan fauna peralihan. Kemudian kalau garis Weber yang ada di sebelah ini itu memisahkan antara fauna endemik atau peralihan dengan fauna australis. Ya, seperti itu. Jadi kalau bisa kita lihat di peta, jadi bisa terlihat ya pembagiannya di sini ada fauna asiatis, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sumatera, kemudian ada fauna endemik atau khas Indonesia, ada Pulau Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada fauna australis, ada di Irian Jaya, Maluku. Nah, itulah pembagian pulau-pulau persebarannya. Nah, faktor-faktor yang membedakan tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ada faktor iklim, kemudian ada faktor tanah, ada faktor topografi atau tinggi rendahnya permukaan bumi, dan ada juga faktor dari manusianya. Oke, yuk kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah fauna bagian barat. Bagian barat, daerah persebarannya itu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Bisa dilihat ya Kak, di situ ada gambar-gambarnya. Di situ contoh hewannya ada harimau, kemudian ada badak bercula 1, ada beruang, ada orang hutan, tapir, dan ada burung rangkong. Nah, itu tergolong jenis fauna oriental. Untuk bagian tengah atau fauna peralihan, dan kita biasa nyebutnya fauna endemik, itu daerah persebarannya meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Ada gambar-gambarnya Kak ya di situ, lucu-lucu banget. Di situ ada memiliki fauna yang mempunyai kemiripan dengan fauna asiatis, tapir dan monyet, tapi juga mirip dengan fauna australis, yaitu ada kakak tua dan musang. Dan di sini kita memiliki fauna endemik, antara lain ada anoa, tarsius, burung alo, burung jalak Sulawesi, Komodo, dan burung maleo. Yuk kita lanjut ke flora
fauna bagian timur. Daerah persebarannya meliputi Maluku, Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ada contoh gambar hewannya bisa kita lihat, tergolong jenis fauna Australian, karena di sini dulu adalah tergabung dengan Sahul Land atau dataran Sahul ya. Kalau di Sumatera tadi kan dataran Sunda. Oke, di sini ada faunanya, ada tikus berkantung, musang berkantung, buaya irian, kuskus, burung cendrawasih, burung kasuari, dan kanguru berkantung. Itulah tadi Kak tentang fauna yang ada di Indonesia. Jadi bisa dilihat di situ ada bagian barat, kemudian bagian tengah, dan bagian timur. Oke, penciptaan flora dan fauna telah memberikan sumbangan besar bagi kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk yang ada di bumi, itu tentu ada manfaatnya. Begitu juga dengan flora dan fauna. Kalau kita sebagai manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang bisa bersifat memelihara dan merusak kelestarian flora dan fauna atau tatanan ekosistem. Oke, Islam meletakkan nilai yang tinggi terhadap penciptaan flora dan fauna. Yuk, mari kita lihat bagaimana flora dan fauna dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, penggunaan nama flora dan fauna itu terdapat dalam surah Al-Quran seperti, contoh nih, ke fauna. Pasti kalian udah gak asing lagi. Ada surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina, surah Al-Fil yang berarti gajah, surah Al-An'am berarti binatang ternak, surah An-Naml berarti semut, surah An-Nahl lebah, dan surah Al-Ankabut yang berarti laba. Oke, khusus untuk flora itu ada surat At-Tin yang berarti buah tin. Kita simak yuk pembahasan mengenai fauna dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 25 yang berarti, dan Allah menciptakan tiap-tiap hewan yang bergerak itu dari air, maka sebagian di antara mereka menjalar atas perutnya, dan sebagian di antaranya berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian lagi berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa saja yang Ia kehendaki selain yang disebut di atas, karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya Kak ya, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hakikat dari penciptaan semua jenis hewan adalah daripada air. Ayat ini membuktikan bahwa air adalah elemen paling utama dalam semua komposisi makhluk hidup. Terdapat hewan yang diciptakan dengan merayap menggunakan perut, contohnya ada ular. Kemudian ada yang menggunakan kedua kaki seperti manusia dan burung, dan ada yang berjalan dengan 4 kaki. Banyak ya contoh 4 kaki, ada misalnya ada kucing, gajah, harimau, dan lain-lain. Ternyata semua penciptaan ini berasaskan kepada sunnatullah seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan atas kebetulan semata-mata. Menurut Syed Jamil, seseorang pakar biologis telah mengklasifikasikan bahwa terdapat lebih daripada 1 juta jenis hewan dan lebih dari 300.000 spesies tumbuh-tumbuhan di seluruh dunia. Jadi bisa kita simpulkan, Masya Allah, penciptaan hewan, flora dan fauna itu bukan tanpa maksud dan tujuan ya. Kalau kita melihat manfaat yang diberikan itu luar biasa memang terhadap manusia, di mana obat-obatan juga berasal dari tumbuhan. Jadi kita harus senantiasa bersyukur atas penciptaan flora faunanya. Dan kemudian selanjutnya itu ada flora dalam Al-Quran. Terdapat dalam surah Qaf ayat 9 yang artinya, dan juga kami telah menurunkan dari langit air hujan yang banyak faedahnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman seperti buah-buahan dan biji-biji yang dituai. Bahkan di Al-Quran juga dijelaskan bahwa flora itu diciptakan mulai dari biji, kemudian ada akar, ada bunga, dan lain sebagainya. Jadi emang sebelum Allah menciptakan itu, sebelum sains membedahnya juga sudah terdapat dalam Al-Quran. Kemudian terdapat firman Allah ayat 10 surat Luqman yang artinya, Ia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, dan Ia mengadakan di bumi gunung-gunung yang menetapnya supaya bumi tidak menghayun-hayunkan kamu, dan Ia biarkan padanya berbagai jenis binatang, dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Jadi tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh
Allah itu banyak sekali manfaatnya bagi kita, terutama untuk manusia. Jadi kita tinggal bagaimana memeliharanya dan jangan merusaknya, supaya keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia itu tetap terjaga dan tetap lestari. Demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan jangan lupa tugasnya sudah Ibu share di classroom. Nanti ada peta, kemudian silahkan kalian isi peta tersebut, bagi tuh persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Jadi ada bagian barat, tengah, dan timur, masing-masing kalian isi 5 tanaman khas, kemudian ada 5 jenis hewan. Nanti jangan lupa di foto, kemudian di-upload dan diserahkan di classroom. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Ketika keluar jangan lupa gunakan masker, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you.